Paus Fransiskus itu sejak awal mula memang terkenal orang yang sederhana, memperjuangkan orang miskin, memperjuangkan orang-orang yang berada di garis kemiskinan, terlantar. Tidak usah dengan macam-macam ya, dia menunjukkan dengan cara hidup gitu, bahwa dia berpihak pada orang-orang yang sederhana, dan itu ditunjukkan dengan cara hidupnya yang sederhana. Awal-awal di kepausan itu beliau tiba-tiba nyelonong pergi sendiri, mungkin dengan beberapa asistennya, untuk beli kacamata sendiri tanpa. Indonesia sebagai negara beragama yang sangat beragam dikunjungi oleh Paus Fransiskus, itu artinya tokoh agama Katolik itu menghargai keberagaman kita. Keberagaman kita dihargai oleh orang lain, maka kita juga harus menghargai keberagaman itu. Harmonis sebuah komunitas masyarakat terjadi ketika adanya yang namanya persaudaraan, dan itu melintasi iman. Paus ingin sungguh memberi perhatian kepada toleransi, dan Indonesia rasanya menjadi salah satu negara yang bisa menjadi percontohan toleransi itu sendiri. Tapi yang paling penting pesan saya adalah yang keempat, menurut saya tidak hanya untuk orang Katolik tetapi juga untuk semua umat di Indonesia, adalah mari kita menjaga toleransi. Halo pembicara Serayu News, apa kabar? Kembali lagi di acara Bisik Yuk, Bincang Asik di Serayu News. Nah, hari ini di Serayu News sudah kedatangan Romo Paroki Santo Yosef Purwokerto, Romo Florianus Brahmahendra, atau biasa dipanggil Romo Bram. Gitu ya, Romo Bram, betul sekali. Oke, nah teman-teman, seperti yang kita tahu nih, tanggal 3 Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia. Nah, kita pengen tahu nih, Paroki Santo Yosef Purwokerto sendiri persiapannya seperti apa sih mau untuk ikut memeriahkan? Sebetulnya persiapannya itu cukup panjang ya, dalam arti berita bahwa kedatangan Paus itu sudah agak lama terdengar. Hanya saja ketika aktualisasinya baru menjelang 1 bulan 2 bulan ini, karena ternyata panitia dari pusat dari Jakarta perlu menyiapkan banyak hal. Lalu dari Paroki Santo Yosef sendiri akhirnya hanya melakukan persiapan yang tidak terlalu ribet sih, hanya pendaftaran, membuka kesempatan untuk umat. Lalu kemarin hari Sabtu kami mengumpulkan yang pada berangkat ke Jakarta untuk persiapan-persiapan praktis, apa-apa saja yang dibawa, apa-apa saja yang perlu dilakukan di Jakarta begitu. Kalau ini mau apa namanya, kuotanya dari Paroki Santo Yosef sendiri berapa orang umatmu? Dari Paroki Santo Yosef itu ada 119 umat. Sebetulnya ditawari 200, tetapi karena berbagai macam alasan kami membuka hanya 119 kuota. Tetapi untuk Keuskupan Purwokerto sendiri, jadi dari semua paroki di keuskupan kita itu ada sekitar 2.000 sampai 2.500 orang yang akan datang ke Jakarta. Berarti Begitu. sisanya nanti dari paroki katedral gitu ya, atau gimana? Enggak, ada yang dari Tegal, ada yang dari Pekalongan, ada dari Kebumen, Purworejo, banyak kabupaten-kabupaten yang masuk ke wilayah gereja ini di wilayah Keuskupan Purwokerto. Banjarnegara, Purbalingga, Oh, banyak oke. sekali. Ada syarat khusus nggak mau untuk ikut? Sebetulnya tidak ada syarat khusus, karena kita tahu ya Paus Fransiskus itu sangat terbuka kepada semua umat gitu ya. Bahkan mereka yang difabel itu pun difasilitasi oleh panitia, diberi catatan mereka yang berkebutuhan khusus akan ditempatkan di satu titik, mungkin di salah satu area Gelora Bung Karno, untuk hadir bisa di sana. Begitu. Jadi tidak ada kriteria khusus. Yang penting siap, mau, dan bisa ya, untuk hadir dengan kondisi sehat. Kalau dari Paroki Santo Yosef sendiri ada yang disabilitas? Dari data ada satu yang berkebutuhan khusus, kalau sejauh yang saya tahu, itu dia yang tunarungu kalau tidak salah. Itu ada satu umat yang akan hadir di Gelora Bung Karno. Oh, kalau terkait dengan andilnya sendiri, maksudnya dari Paroki Santo Yosef ini apakah ikut paduan suara atau bagaimana nanti ketika kedatangan? Untuk andilnya kami sebetulnya hadir sebagai umat menyemarakkan perayaan ini, ikut mendoakan supaya
Paus Fransiskus tetap sehat ya, karena untuk semua keterlibatan yang praktis itu di-cover oleh umat yang ada di wilayah Jakarta, Bogor, dan Bandung yang dekat, agar untuk memudahkan mungkin ya koordinasi dan yang lain. Hanya untuk para romo itu mendapat kesempatan untuk andil khusus dalam tugas liturgi, nanti membagi komuni, ikut konselebran di sana. Jadi ada beberapa romo yang nanti akan bergabung dengan para romo se-Indonesia untuk terlibat di sana. Bahkan ada yang lebih dahulu, beberapa romo akan berangkat dulu untuk mengadakan pertemuan di Katedral Jakarta tanggal 4 September besok ini. Oh, berarti nanti Romo Bram akan membagikan komuni? Yes, betul sekali. Apakah semua Romo paroki di Indonesia punya bagian itu atau gimana, Mo? Pasti akan kebagian tugas atau gimana, Mo? Jadi panitia itu membuka pendaftaran kepada semua romo yang mau terlibat dalam proses tugas liturgi di sana. Hanya memang kan ya macam-macam ya, romo ada yang sehat, ada yang tidak sehat, ada yang dekat jauh gitu. Jadi mungkin tidak semua romo juga akan hadir di Jakarta, tetapi ada yang mengambil, ada yang tidak gitu. Tapi yang jelas kemarin tercatat ada sekitar 400 romo yang akan ikut membagi komuni, ada sekian ratus romo yang akan ikut tugas konselebrasi, bahkan ada suster, bruder, frater yang juga ikut ditugaskan bagi komuni untuk Stadion Madia kalau tidak salah. Berarti akan ada ratusan romo dan ratusan suster bruder nih yang akan membagikan komuni. Jadi bisa dibayangkan seberapa banyaknya umat yang akan hadir. 90.000 umat. Wah, itu banyak sekali. Oke, nah ini kan Paus Fransiskus ke Indonesia ini menjadi salah satu bagian dari kunjungan apostolik ya, Mo. Yes. Nah, mungkin bisa diceritakan kepada para pembaca bahasa sederhananya sebenarnya kunjungan apostolik ini seperti apa sih? Apostolik itu kan istilah lain dari kepausan. Jadi kalau kita mengatakan kunjungan apostolik itu sebetulnya seperti seorang pemimpin agama mengunjungi umatnya. Dan kebetulan umatnya salah satunya yang besar adalah di wilayah Indonesia sendiri. Maka kalau hari ini Paus akan mengunjungi kunjungan apostolik ke Singapura, Indonesia, kemudian Timor Leste, dan juga Papua Nugini, itu pasti ya sebagai salah satu sapaan Paus sebagai pemimpin umat Katolik sedunia kepada umat Katolik yang ada di negara itu. Maka salah satu kegiatannya adalah dia mengadakan perjumpaan abar kepada umat, memberi kesempatan kepada seluruh umat untuk menyapa dia. Bahkan tadi kalau saudara-saudari melihat di tayangan YouTube, itu sudah banyak sekali momen-momen yang tercapture bahwa Paus itu dengan senyumnya menyapa seluruh umat yang hadir di situ, bahkan memberikan sapaan khusus kepada umat-umat yang ada di pinggir jalan, yang saya tahu tadi, yang menyambut beliau. Kalau nggak salah juga Paus sudah bertemu sama pengungsi Rohingya, kalau nggak salah yang ada di Jakarta tadi terbaru. Nah, ini Mo, kan kunjungan apostolik ini sudah beberapa kali dilakukan. 2 Paus sebelumnya, yaitu Paus Paulus ke-6 dan Paus Yohanes Paulus ke-2 itu sudah berkunjung ke Indonesia. Nah, kalau nggak salah berdasarkan literatur yang saya baca itu terakhir itu tahun 89. Nah, kok baru berkunjung lagi nih ke Indonesia tahun 2024? Kenapa nih, Mu? Apakah karena Indonesia bermasalah atau bagaimana? Sebetulnya tidak ya, bukan. Ini kan kalau kunjungan apostolik ini kan kebijakan dari Paus sendiri ya. Tidak ada agenda rutin, artinya Paus pun itu pasti ketika melakukan kunjungan apostolik itu pasti ada maksudnya. Waktu zaman Paus Benediktus kenapa tidak berkunjung ke Indonesia kita juga nggak tahu ya, apa pertimbangannya juga tidak tahu. Tapi yang jelas Paus Fransiskus ini berkunjung ke Indonesia itu menurut saya ya, menurut analisis saya itu sudah terlihat itu sejak beberapa tahun terakhir terkait dengan kebijakan dan omongan-omongan yang beliau sampaikan begitu. Soal mengangkat keanekaragaman, soal penghargaan kepada manusia. Dan momen terakhir yang menurut saya ini menjadi pertanda bahwa Paus itu sangat tertarik dengan toleransi adalah ketika mengangkat Monsinyur Ignatius Suharyo menjadi kardinal. Ini bagi kami itu sesuatu yang waktu itu sempat menjadi bahan diskusi, dan salah satunya adalah kenapa memilih uskup dari Indonesia untuk menjadi kardinal.
karena salah satunya yaitu Paus ingin sungguh memberi perhatian kepada toleransi persaudaraan manusia antar umat beragama. Dan Indonesia rasanya menjadi salah satu negara yang bisa menjadi percontohan toleransi itu sendiri. Dan itu tercapture juga bagaimana para tokoh-tokoh agama selain Katolik datang ke Vatikan berjumpa dengan Paus. Bahkan belum lama di awal Agustus kalau tidak salah saya mendengar ada pemuda dari Muhammadiyah yang juga ketemu dengan Paus dan mempunyai kesempatan khusus untuk beraudiensi dengan Paus. Kalau tidak salah loh ya, saya pernah mendengar begitu. Oke, nah ini salah satu yang jadi sorotan warganet nih, Mo, itu kan adalah kendaraan yang digunakan oleh Paus Fransiskus ke Indonesia ini katanya tidak menggunakan jet pribadi, tetapi menggunakan pesawat komersil untuk ke Indonesia. Bahkan kalau berdasarkan tayangan di media sosial tadi saya sudah lihat bahwa Paus Fransiskus duduk di depan secara langsung di samping supir menggunakan mobil yang menurut saya sebenarnya bukan mobil yang mewah gitu. Nah, pandangan Romo seperti apa? Kalau saya sendiri sebenarnya tidak terkejut kalau Paus Francis itu memilih kendaraan yang demikian, memilih untuk memakai mobil yang sebetulnya mayoritas umat Indonesia memakai, lalu menggunakan pesawat komersil. Karena Paus Fransiskus itu sejak awal mula memang terkenal orang yang sederhana. Ketika beliau diangkat menjadi paus pertama kali, beliau ditawari untuk tinggal di istana kepausan, memilih tidak. Dia memilih tinggal di satu biara yang khusus untuk uskup-uskup kalau datang ke Roma, lalu dia memilih tinggal di biara Santa Clara ini kalau tidak salah namanya. Ya sama, jadi seperti kalau uskup datang ketemu paus begitu seperti biasa. Lalu ketika ditawari kendaraan, dia memilih kendaraan yang kecil. Bahkan tadi teman imam saya yang ada di pastoran bercerita dulu awal-awal di kepausan itu beliau tiba-tiba nyelonong pergi sendiri mungkin dengan beberapa asistennya untuk beli kacamata sendiri tanpa pengawal. Tanpa pengawal ya. Padahal kan biasanya pemimpin agama itu kan akan dijaga ketat dan lain sebagainya. Ya, betul sekali. Dan itu juga ditunjukkan dari simbol-simbolnya ya. Jadi seorang paus itu biasanya memakai sepatu berwarna merah. Beliau tidak memakainya yang warna hitam, lalu memakai pakaian kepausan. Beliau tidak memilih pakai pakaian paus yang sederhana yang warnanya putih itu yang tadi kita lihat bersama. Itu wujud-wujud kesederhanaan. Maka dengan menurut saya ini juga menjadi pewartaan dia soal ngomong sederhana. Kalau dia memperjuangkan orang miskin, memperjuangkan orang-orang yang berada di garis kemiskinan, terlantar, tidak usah dengan macam-macam ya. Dia menunjukkan dengan cara hidup gitu. Cara hidup, pilihan-pilihannya yang hanya memakai mobil yang katanya ya saya pakai mobil yang dipakai oleh masyarakat Indonesia pada umumnya gitu, ya. Akhirnya jatuhannya pilihannya mobil dengan merek yang merek tertentu itu, lalu kemudian tidak menggunakan jet pribadi atau pesawat kelas pakainya pesawat komersial, bahkan dengan rombongan yang banyak sekali tadi kita lihat. Dan ini juga memilih untuk tinggal di kedutaan besar, di kamar yang mungkin juga seadanya, tidak di hotel bintang 5, yaitu karena dia pasti ingin menunjukkan bahwa dia berpihak pada orang-orang yang sederhana, dan itu ditunjukkan dengan cara hidupnya yang sederhana begitu. Oke, nah Mo ini kan karena kunjungan Paus ini juga kunjungan apostolik terutama ke Indonesia ini kan belum tentu setahun sekali ada. Jadi ketika ini ada pasti umat Katolik antusias sekali. Nah mungkin ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman Katolik, untuk umat Katolik yang ada di Jakarta, yang tadi kalau kita lihat di TV itu sudah berjubel di pinggir jalan untuk menyapa Paus Fransiskus? Ya. Pertama pesannya, saya merasa teman-teman semua, mari kita pertama bersyukur dulu ya kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk ketemu dengan Paus Fransiskus sebagai pemimpin dunia menurut saya. Bukan hanya pemimpin agama tetapi menjadi pemimpin dunia, tokoh dunia. Dan ini kesempatan yang mungkin akan dialami sekali seumur hidup, walaupun mungkin hanya melihat dari jauh, hanya melihat beliau lewat naik kendaraan gitu ya. Tapi ini menjadi sesuatu yang disyukuri. Lalu yang kedua pesan saya,
Pasti juga mari kita berdoa untuk Paus Fransiskus agar tetap sehat. Ini perjalanan kunjungan apostolik yang cukup panjang. Berjam-jam beliau datang ke wilayah Asia Tenggara dan Oseania ini untuk menyapa kita. Di tengah keadaan beliau yang sebetulnya tidak fit karena sakit, kan kita tahu beliau sudah dalam keadaan sakit dan lansia. Tapi yang ketiga juga rasa saya teman-teman secara praktis mari kita mendukung kelancaran acara ini dengan tetap menjaga protokol yang sudah disiapkan oleh panitia. Saya membayangkan panitia itu pasti sudah sangat pusing, sudah menyiapkan ini semua, bekerja sama dengan berbagai macam instansi untuk menjaga kenyamanan ya. Artinya gini, kalau pos saja rela tidak nyaman jauh-jauh ke sini ya, kalau nanti suatu saat ketika kita mengadakan perjalanan sampai ke GBK lalu ada ketidaknyaman, ya diterima saja, tertiblah mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Tapi yang paling penting pesan saya adalah yang keempat, menurut saya tidak hanya untuk orang Katolik tetapi juga untuk semua umat di Indonesia adalah mari kita menjaga toleransi. Toleransi itu apa wujudnya? Tema kedatangan pos itu adalah faith, fraternity, compassion, iman, persaudaraan, dan satunya compassion, bela rasa. Dengan hadirnya Paus Fransiskus, di antaranya agendanya adalah ketemu dengan Presiden Joko Widodo. Lalu hari besok itu ketemu juga dengan tokoh-tokoh pemuka agama lintas iman di Masjid Istiqlal. Dia mau menunjukkan dengan sungguh bahwa harmonis sebuah komunitas masyarakat terjadi ketika adanya yang namanya persaudaraan, dan itu melintasi iman. Dan persaudaraan itu tidak hanya ditunjukkan dari sikap bersaudara bersama, tetapi membawa orang pada semangat bela rasa, peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, kalau tadi Sandra bilang ketemu dengan pengungsi Rohingya, yaitu adalah salah satu dorongan Paus bahwa kalau kamu mau bertoleransi tidak cukup hanya membangun persaudaraan antar umat beragama, tetapi harus sampai pada semangat ini berbela rasa dengan orang-orang yang membutuhkan. Bela rasa juga dengan iklim, di mana sekarang terjadi kerusakan iklim di mana-mana. Bela rasa dengan manusia, di mana sejauh yang saya tahu ketika dengan Presiden Jokowi akan ngomong soal situasi global, termasuk mungkin juga membahas soal beberapa perpecahan konflik antar negara itu yang terjadi, dan juga macam hal yang menjunjung sungguh keanekaragaman, menghargai keberagaman. Maka Indonesia sebagai negara beragama yang sangat beragam dikunjungi oleh Paus Fransiskus, itu artinya tokoh agama Katolik itu menghargai keberagaman kita, menghargai Pancasila kita, menghargai kebinekaan kita. Kita sebagai orang Indonesia yang sudah dihargai oleh pihak orang lain harusnya ikut menghargai dasar negara kita, konstitusi kita, keberagaman kita, kebinekaan kita, Pancasila kita. Maka ini ya pesan tidak hanya untuk orang Katolik, tetapi untuk semua umat Indonesia, warga Indonesia. Keberagaman kita dihargai oleh orang lain, maka kita juga harus menghargai keberagaman itu. Tentu nanti kalau ngomong soal wujudnya apa ya nanti kita diskusi lain ya di waktu yang lain. Wujudnya banyak ya. Banyak sekali ya, betul. Iya. Oke, baik, sekian dulu sesi kita kali ini. Terima kasih kepada Romo Bram sudah mampir di Serayu News. Nantikan sesi-sesi lainnya di Bisik Yuk Bincang Asik di Serayu News. Selamat sore.